Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga hari ini semuanya sehat, semangat, dan bisa melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tematik. Kita masih berada di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, dan masih berada juga di subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita masuk dalam muatan PPKN. Anda bisa lihat dalam pembelajaran ketiga, 4, dan 6. Hari ini yang akan kita bahas adalah tentang tanggung jawab. Sekarang coba kita simak video berikut ini. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ups, ya ampun. Apa yang telah saya lakukan? Lampu meja itu telah pecah. Tidak apalah. Nanti saya akan beritahu ibu hal ini dan meminta maaf kepadanya. Dan piring-piring kotor ini, biarkan sajalah. Nanti kakak yang mencuci semuanya. Baiknya sekarang saya nonton televisi saja dulu. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya, beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak baru pulang. Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, Adek. Ya kak, ada apa? Adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi dan lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Adek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi adek tidak sengaja kak. Maafkan adek ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak dan memecahkan lampu meja. Adek harus bertanggung jawab atas kesalahan yang telah Adek lakukan. Baiklah kak. Adek berjanji adek tidak akan melakukannya lagi. Dan adek berjanji akan lebih bertanggung jawab. Nah, Ananda, video tadi merupakan cuplikan video yang menggambarkan tentang bagaimana sih tanggung jawab itu. Nah, sebelum itu kita pelajari hak dan kewajiban juga ya. Apa sih hak itu? Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh setiap orang. Ingat, hak itu yang kita terima. Nah, lalu bagaimana dengan kewajiban? Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan atau kita penuhi. Jadi, kalau hak itu yang kita terima, kalau kewajiban itu yang harus kita lakukan. Nah, hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang dan adil. Sebagai contoh, misalnya kita memiliki hak mendapatkan udara lingkungan yang bersih, berarti kita harus melaksanakan kewajiban untuk menjaga lingkungan, untuk membersihkan lingkungan gitu. Sehingga bisa dikatakan kita melakukan kewajiban dulu, baru kemudian kita bisa mendapatkan hak kita. Lalu apa sih tanggung jawab itu? Jika hak dan kewajiban kita sudah paham, kita juga harus memahami tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu. Sehingga dengan melakukan sesuatu, misalnya membersihkan lingkungan, itu adalah tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Mau melaksanakan tugas dan kewajiban itu juga termasuk tanggung jawab. Apapun itu.
Jenis-jenis tanggung jawab apa saja? Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis tanggung jawab ini. Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Berarti terhadap diri kita. Nah, ini kesadaran kita untuk memenuhi kewajiban mengembangkan kepribadian dan potensi kita. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya contohnya kita punya tanggung jawab untuk belajar dengan tekun, menjaga kesehatan tubuh kita, merawat kebersihan diri kita, dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Itu adalah tanggung jawab kita. Lalu bagaimana dengan tanggung jawab terhadap keluarga? Nah, tanggung jawab terhadap keluarga jelas berarti ini menyangkut nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan menjaga keselamatan di dalam keluarga. Contohnya seperti apa? Contohnya yang pertama misalnya ayah yang bekerja keras mencari nafkah, kemudian ibu yang merawat kesejahteraan keluarga. Atau kita nih yang rajin belajar, patuh kepada orang tua kita, kemudian membantu keluarga kita, membantu di rumah sesuai dengan kesanggupan kita. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini berarti terhadap di lingkungan masyarakat ya. Ini berkaitan dengan kita sebagai makhluk sosial yang pasti membutuhkan orang lain. Dan ini menjadi sebuah kewajiban kita. Masyarakat itu apa? Masyarakat itu adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama. Nah, tanggung jawab terhadap masyarakat ini misalnya seperti menjaga persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Kemudian mengikuti kegiatan masyarakat, misalnya ada rapat RT, RW, kemudian ada kerja bakti, kemudian ada ronda malam, dan lain-lain. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban bersama di masyarakat. Ini juga menjadi tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Lalu, apalagi? Yang keempat, mengikuti pemilihan ketua RT atau ketua RW jika sudah terdaftar sebagai pemilih. Itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian meningkatkan rasa solidaritas sosial. Nah, ini saling membantu, kemudian saling peduli, ya, mementingkan kepentingan umum, itu juga menjadi tanggung jawab kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menghapuskan tindakan diskriminasi. Diskriminasi itu apa sih? Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan berdasarkan agama, ras, suku, keyakinan politik, keadaan fisik, dan lain-lain. Jadi diskriminasi ini adalah sesuatu hal yang tidak diperbolehkan sehingga harus dihapus dalam masyarakat. Nah, itulah tadi tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa negara. Nah, bagaimana nih tanggung jawab terhadap bangsa dan negara? Nah, setiap diri kita itu terikat oleh hukum dan aturan di dalam negara kita. Jadi kita harus bertanggung jawab terhadap negara kita juga. Contohnya seperti apa? Yang pertama, misalnya menjunjung tinggi Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sudah pernah kita pelajari ya kemarin tentang Pancasila. Kemudian menaati hukum dan undang-undang yang berlaku. Kemudian mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia dengan berbagai prestasi kita. Yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap diri kita itu bertanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, contoh tanggung jawab terhadap Tuhan yang pertama adalah beribadah sesuai dengan tuntutan agama dan menaati perintah dan menjauhi larangannya. Yuk kita perhatikan cerita berikut ini. Suatu sore, Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga. Di sudut taman juga tumbuh pohon mangga. Suasana di teras tuh rumah terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah, daun-daun
yang belum kering. Asap sampah yang dibakar itu begitu pekat. Udara jadi tercemar asap. Nah, Ananda, dari cerita tadi, ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal, sehingga udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Ananda, menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Sehingga kita juga tidak boleh sembarangan ya dalam melakukan sesuatu yang berakibat kerugian orang lain atau masyarakat lain. Ini merupakan satu contoh. Nah, masih banyak sekali contoh-contoh lain yang biasa terjadi di sekitar kita. Sehingga harus kita jadikan sebagai pelajaran agar kita bisa menjaga tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya kita untuk latihan. Latihan hari ini, silakan Ananda memikirkan kira-kira apa ya contoh tanggung jawab di sekitar kita, entah itu di keluarga ataupun di masyarakat ataupun yang lainnya. Kemudian silakan Ananda membuat video singkat bersama keluarga atau mungkin teman sekitarnya yang memperlihatkan satu contoh sikap tentang tanggung jawab. Nah, Ananda bisa lihat contohnya seperti di dalam video atau mungkin ada link yang Ustazah kirimkan juga. Anda bisa lihat bagaimana kira-kira contoh video yang dibuat. Nah, untuk videonya Ananda bebas dalam memilih kira-kira contoh perilaku tanggung jawab apa yang bisa Ananda lakukan entah di rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Semangat mengerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis